Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu di dalam renungan tengah pekan dari GITJ Margorejo Pati. Dan renungan tengah pekan pada saat ini, saya mengambil lokasi di tempat gamelan milik GITJ Margorejo, di mana gamelan ini untuk melayani, untuk mengiringi ibadah di dalam ibadah minggu setiap minggu yang kedua. Dan dari tempat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini atas penyertaan, atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan belajar untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka hati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Pakai dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan untuk setiap kita, anak-anak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Renungan pada saat ini saya beri judul Allah perlindungan kita. Allah adalah perlindungan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, negara Amerika adalah sebuah negara imigran. Setelah Perang Vietnam selama 9 tahun, dari tahun 64 sampai tahun 73, puluhan ribu imigran dari berbagai tempat, puluhan ribu imigran dari gereja, dari negara-negara di dunia datang ke Amerika. Mereka sebagai pengungsi di sana. Para pengungsi ini mencari tempat yang aman untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga mereka. Mereka menginginkan kondisi, keadaan, situasi yang jauh dari perang. Mereka menginginkan situasi, kondisi yang jauh dari kelaparan. Itulah tujuan para imigran dari seluruh dunia pada saat itu ke Amerika. Dan Amerika telah memberikan tempat yang aman bagi jutaan orang, bagi imigran yang berasal dari belahan dunia itu. Amerika adalah satu tempat di mana para imigran itu dapat mengejar mimpi mereka. Para imigran itu dapat mengejar cita-cita mereka. Dan di Amerika ada patung yang namanya patung Liberty. Patung ini adalah patung yang melambangkan tentang kebebasan. Jadi patung ini adalah patung yang melambangkan kebebasan. Dan patung Liberty ini memegang sebuah obor yang hidup. Obor yang hidup, obor yang terang, ya, obor yang hidup apinya, dan itu adalah obor yang terang. Di mana di dalam patung ini atau maksud dari patung ini menjelaskan bahwa para imigran itu mengejar sesuatu yang lebih dari segalanya, yaitu tentang kebebasan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti nyala obor yang dipegang oleh patung wanita Liberty ini, cahaya Allah atau cahaya Tuhan bersinar menerangi dunia ini.
obor Allah di mana Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi artinya apa? Patung Liberty yang menjelaskan tentang kebebasan manusia, di mana patung ini memegang obor yang hidup, dan di situ sebenarnya menunjukkan bahwa Allah, kalau kita ambil dari hal yang berkaitan dengan patung Liberty ini, Allah sebagai obor dunia, Allah sebagai penerang dunia, adalah Allah yang sanggup untuk memberikan terang, memberikan pertolongan, memberikan kebebasan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya untuk terbebas dari segala macam persoalan hidup. Allah adalah penolong yang sejati di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah pribadi yang sanggup untuk memberikan kebebasan bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Allah adalah pribadi yang sanggup untuk menolong setiap orang yang pada saat kehidupannya mengalami sebuah persoalan, mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah kegelapan di dalam hidupnya. Ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang miskin dari Cina. Wanita ini berangkat untuk mencari rumput di sebuah bukit. Bayinya digendong di belakang, di punggungnya. Lalu anak yang satu yang sudah agak besar berjalan di sampingnya. Dan wanita yang miskin ini memegang sabit. Ketika wanita yang miskin dan anaknya ini naik ke sebuah bukit, maka terdengar sebuah auman. Lalu di situ muncullah singa betina dengan 2 anaknya. Wanita miskin ini ketika melihat singa yang besar ini dengan anaknya ini, dia ketakutan luar biasa. Wanita ini tidak pernah sekolah. Wanita ini tidak pernah ke gereja. Tetapi ada satu hal yang pernah dia dengar dari seorang misionaris di Cina. Misionaris itu bercerita kepada wanita ini tentang Yesus. Misionaris ini berkata kepada wanita ini, Yesus adalah sanggup menolong kehidupan setiap orang. Misionaris berkata, Yesus itu sanggup menolong setiap orang yang mau datang dan yang mau berseru kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Ketika singa betina ini mencakar lengan si wanita ini berteriak, "Oh Yesus, tolonglah aku." Dia berteriak karena dia ingat apa yang diceritakan oleh seorang misionaris itu, bahwa Yesus itu sanggup menolong setiap orang, sanggup menolong setiap manusia yang mau datang, yang mau berseru kepadanya. Maka ketika cakar singa ini mencakar lengannya, dia berkata, "Oh Yesus, tolonglah
apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah alih-alih singa itu menyerang, singa itu pergi bersama dengan dua orang anaknya itu, dua ekor anaknya itu. Jadi singa itu pergi, singa itu lari. Ketika perempuan ini mengatakan atau berseru, Yesus tolonglah aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan atau mencermati kisah ini, kita ingat tentang Daniel. Daniel pada waktu itu dimasukkan ke kandang singa semalaman. Tetapi apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel orang yang percaya kepada Tuhan. Pribadi yang mengasihi Tuhan itu. Dia percaya bahwa Allah itu sanggup menolong hidupnya. Ketika dia mengalami persoalan, ketika dia mengalami pergumulan di kandang singa semalam itu. Yang terjadi terhadap Daniel, orang yang mengasihi Allah, orang yang percaya kepada Allah adalah Daniel tidak celaka sama sekali oleh singa-singa yang ada di kandang itu. Itu karena malaikat Tuhan dikirim untuk melingkupi, untuk melindungi Daniel. Sama dengan perempuan miskin yang ada di Cina itu. Kalau kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11, di sana firman Tuhan berkata bahwa malaikat-malaikat Allah akan diperintahkan kepada kita untuk menjagai kita di setiap jalan kita. Kita baca Mazmur 91 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikat-malaikat Tuhan diutus oleh Allah untuk melindungi, untuk melingkupi setiap anak-anaknya yang mau berseru kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, binatang buas yang akan menyerang perempuan miskin di Cina tadi, binatang buas apakah yang sedang atau yang akan menerkam kehidupan saudara? Sekarang tidak ada binatang buas. Sekarang tidak akan ada binatang buas yang menerkam saudara, yang menerkam kita. Tetapi yang akan menyerang kita, yang akan menerkam kita adalah keraguan. Yang akan menerkam kita adalah ketakutan. Yang akan menyerang kita adalah kekhawatiran. Yang akan menyerang kita adalah kesendirian, keputusasaan, dan kegelisahan, maupun seterusnya. Di tengah dunia kehidupan dunia yang seperti ini, banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang mengalami keraguan. Banyak orang mengalami kegelisahan karena dunia yang seperti ini. Ketika saudara mengalami hal yang seperti ini, ada keraguan, ada ketakutan, ada kegelisahan, kebimbangan, dan seterusnya. Berteriaklah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Tuhan Yesus sanggup untuk membebaskan saudara dari keganasan persoalan-persoalan dunia yang saudara hadapi. Sama persis seperti teriakan wanita miskin yang putus asa tadi. Dia berkata, "Oh Yesus, tolonglah aku." Maka pada saat itu, Yesus menolong orang itu. Ketika kita punya iman yang besar kepada Yesus, pada saat kita mempunyai persoalan, mempunyai pergumulan, kekhawatiran, kegelisahan, dan seterusnya,
Ketika kita berseru kepada Yesus dengan iman yang kuat, dengan pengharapan yang kokoh, maka disitulah Yesus akan hadir dalam kehidupan saudara untuk membebaskan saudara, untuk menolong saudara. Sebab Dia Allah yang mengerti akan kehidupan setiap anak-anaknya. Kuncinya iman dan pengharapan yang kuat, yang besar kepada Dia. Ketika kita membaca tadi firman Tuhan, ayat yang kedua dari Mazmur 46 ini, firman Tuhan di sana berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Banyak orang Kristen yang tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada kekuatannya, kepada pikirannya, kepada kekayaannya, atau kepada hal-hal yang lain yang ada di dunia. Semua yang ada di dunia tidak akan memberikan kebebasan, kelepasan dari apapun. Kalau toh itu ada kelepasan, sifatnya sementara. Tetapi Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup untuk membebaskan saudara dari segala pergumulan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Yesus adalah jawabnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa Allah di dalam pribadi Yesus adalah Allah yang sanggup untuk menolong dan membebaskan kita dari semua persoalan kita. Maka datanglah kepada Yesus. Berserulah kepada Yesus seperti perempuan Cina tadi yang berseru, "Oh Yesus, tolonglah aku." Saat yang tepat, Yesus menolong perempuan ini. Hari ini, saat ini, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua, apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu semua, maka datanglah kepada Yesus. Berserulah kepadanya, maka Dia akan bertindak di dalam kehidupanmu dan Dia akan membebaskan kamu dari semua persoalan itu. Kuncinya satu, iman dan pengharapan itu hanya kepada Dia. Dia pasti menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini akan membawa berkat untuk kekuatan iman dan pengharapan kami. Roh Kudus, meteraikan firman ini di hati dan hidup kami sepenuhnya, sehingga dengan firman ini kami akan terus hidup, mendekat, dan terus berseru kepada Tuhan, maka kami akan menikmati hidup di dalam kehidupan yang sukacita, yang damai sejahtera. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang ada, yang mendengar, melihat dari siaran ini, biarlah mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk tetap percaya kepada Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.